Jadi gini, gimana maksudnya gini. Kalau kita bicara spirometri, yang pertama kita harus belajar itu satu konsep, dua komponen, dan terakhir tinggal nilai normal. Nah, konsepnya adalah di spirometri itu ada 3 komponen. Komponennya dulu deh. Satu ada namanya FEV1, atau ini nama lainnya arus puncak ekspirasi dalam 1 detik. Yang kedua ada namanya FVC, Functional Vital Capacity, ini atau kapasitas paru fungsional. Yang ketiga adalah FEV1 per FVC. Nah, terus kita ketahui ada 2 jenis penyakit paru. Ada namanya obstruktif dan ada namanya paru restriktif. Paru namanya juga sebenarnya satu lagi itu mix atau campuran. Mixnya. Obstruktif ini menandakan apa? Menandakan adanya sumbatan. Contohnya pada pasien dengan asma atau PPOK. Ini menandakan adanya sumbatan dari jalan napasnya. Terus kalau misalnya restriktif itu menandakan adanya kerusakan dari pengembangan parunya, bisa karena infeksi, bisa karena tumor atau trauma. Contohnya infeksi apa? Kayak TB, pneumonia, terus TB, pneumonia itu infeksi. Tumor, kalau misalnya tumor karena pada paru. Terus trauma misalnya adalah pada pneumotoraks. Nah, kita lihat konsepnya lagi. Ini anggaplah paru-paru 2. Nanti dia akan ada trakea, cabang. Nah, ini paru-paru ya. Nah, FEV1 tadi, FEV1 ini merupakan penanda adanya sumbatan atau tidak. Ketika misalnya paru-paru pada penyakit paru obstruktif, di sini terjadi sumbatan di sini. Bronkus-bronkusnya mengecil. Akibatnya apa? Udara yang masuk ke sini jadi nggak sampai ke dalam paru-paru sini. Berarti arus karena dia ada obstruksi di sini, maka FEV1-nya arus puncak ekspirasinya dia menurun karena di sini ada sumbatan. Karena jalannya mengecil, sehingga jalannya mengecil jadi dia menurun FEV1-nya. Sementara FVC-nya dia normal. Kenapa normal? Karena masalahnya cuma pada saluran obstruksifnya, cuma pada saluran-salurannya yang masalah. Sedangkan paru-parunya ini semuanya masih bagus, masih bisa berfungsi normal, sehingga tidak terjadi penurunan pengembangan paru, sehingga FVC-nya normal. Nah, ketika misalnya FEV1-nya normal sedangkan FEV1-nya menurun sedangkan FVC-nya normal, maka FEV1 per FVC-nya jadi ikut menurun. Ini konsepnya. Itu kalau yang obstruktif. Nah, sekarang kita bicara yang restriktif. Kalau restriktif, kita gambar lagi parunya ulang.
Nih, kalau misalnya pada penyakit paru restriktif, contohnya misalnya kayak TB, jadi dia nanti jadi kavitas di sini. Jadi kavitas, baru fibrosis di sininya. Nah, akibatnya kapasitas vital parunya juga jadinya ikut menurun, sehingga efisiennya dia akan menurun. Nah, ketika misalnya efisiennya dia menurun, kapasitas vital fungsional parunya menurun karena parunya rusak, otomatis udara yang masuk ke sini itu juga jadinya terhambat. Ikut dia ikut terjadi kerusakan, sehingga FEV1-nya itu juga ikut menurun. Nah, akan tetapi rasio antara FEV1 sama FVC karena dia sama-sama menurun, maka dia ketika dibandingkan rasionya menjadi normal. Oke, nah sedangkan kalau mix campuran misalnya adalah pasien dengan TB terus dia kena asma juga, atau misalnya pada pasien pneumotoraks tapi dia juga ikut asma, jadi dia semuanya itu menurun. FEV1-nya menurun, FVC-nya juga menurun, FEV1 per FVC-nya juga ikutan menurun, semuanya turun semua itu pada mix. Itu dia kayak gitu. Oke, konsepnya sudah, komponennya sudah, sekarang tinggal nilai normalnya. Nah, nilai normalnya kalau misalnya FEV1 itu adalah normalnya adalah 80%. Lebih dari sama dengan 80% normalnya. FVC juga begitu, lebih dari sama dengan 80%. Tapi kalau FEV1 per FVC normalnya itu adalah lebih dari sama dengan 70%, hanya dia sudah dibilang normal. Oke, seperti itu. Terus spirometri kan dijadikan alat dasar untuk diagnosis antara asma sama PPOK ya. Asma versus PPOK. Gimana caranya untuk diagnosis spirometrinya pada asma PPOK? Pertama adalah dia gambarannya akan obstruktif. Gimana itu kalau obstruktif? Tadi FEV1-nya turun, FVC-nya normal, FEV1 per FVC-nya turun. Nih, FEV1 turun, FVC-nya normal, FEV1 per FVC-nya turun. Ini gambaran obstruktif. Kedua, kita lakukan namanya bronchodilator test. Nah, bronchodilator test ini apa? Itu adalah kita dengan cara memberikan SABA pada pasien. Jadi pasiennya diperiksa dulu, dapat hasilnya obstruktif. Kemudian kamu kasih SABA. Kita kasih SABA inhaler pada pasien, nanti dia selama 15 menit dites ulang. Kita suruh hirup lagi, kita periksa lagi spirometrinya. Jika FEV1 meningkat lebih dari 15%, atau beberapa sumber tuh bilangnya 12%, itu jika FEV1-nya membaik ya, lebih dari 12% atau 15%, maka pasiennya bisa kita simpulkan dia kena asma karena dia reversible. Kita kasih SABA dia membaik, maka pasiennya bisa kita simpulkan asma kalau misalnya dia membaik 15 atau 12%. Tapi jika FEV1 setelah pemberian bronchodilator tadi masih kurang dari 12%, maka kita bisa simpulkan pasiennya PPOK.